Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai? Ibu-ibu bisa kita mulai? Anak-anak ustadz bisa dimulai? Bapak-bapak bisa kita mulai, Pak? Pak bisa? Sambil menikmati makanan, saya ucapkan salam dulu supaya acara kita dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang. Kalau saya baca ta'awuz, saya mau Bapak Ibu yang hadir, anak-anak ustaz di ujung dijawab Allah. Bisa, Pak? Bisa? Yang tak jawab Allah, pulang sendalnya hilang. Saya ulang. Yang ikhlas ya. Kalau ustaz baca Quran tak boleh ada suara anak-anak ustaz, perhatiin semua. Oke? Baik, ustaz ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul alhamdulillah. Masya Allah. Semangat betul Masjid Al-Hijriyah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang tadi ikut mengucapkan Allah, rezekinya dimudahkan Allah, amin. Segala kesulitan hidupnya insya Allah pulang dari masjid ini bertambah lagi. Janganlah, amin. Insya Allah. Terlalu semangat, dengar doa dulu. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Malam hari ini yang pertama yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijriyah, Bapak Haji Asnam. Betul, Pak? Tak salah saya? Pak Haji Asnam MSI. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kesehatan, amin. Seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hijriyah. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua, Bapak Imam Masjid Ustadz Umar Junaid. Mohon maaf Ustadz, saya belakangi. Kami ini tak ada adab, tak ada ilmu sebenarnya. Mohon maaf Ustadz. Izinkan kami sebentar aja. Habis itu kami turun pulang balik. Yang kami hormati juga Kori, sahabat kami, berteman lama di Facebook Bapak Ibu, malam ini baru jumpa. Dan saya 10 tahun hampir di Riau, malam ini pula lah pertama kali ke Dumai. Maka malam hari ini adalah malam bersejarah bagi saya dan Dumai, insyaallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ustadz diberikan istri yang soleha. Udah nikah Ustadz? Jangan diaminkan, Ustadz sudah nikah. Nanti ada kesempatan untuk yang kedua. Kemudian yang kami banggakan juga sahabat-sahabat media dan sahabat dari Aswaja Dumai. Ada Encang Nandar, Abi Tuku dan kawan-kawan.
Karena mereka inilah aswaja dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bisa menyebar di Riau dengan media ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka panjang umur. Amin. Jangan aminnya parah betul. Itu nampaknya mendoakan cepat mati. Baik. Kemudian yang kami hormati juga para pemimpin yang hadir malam hari ini, Bapak RW, Bapak RT, seluruhnya. Tak bisa kami sebutkan satu persatu. Ketua pemuda, ketua remaja, ibu-ibu majelis taklim. Insya Allah semua yang hadir di Masjid Al-Hijriyah ini dimuliakan Allah. Amin. Tanpa sebut nama, saya yakin dan percaya, mudah-mudahan berangkat dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu supaya kenal, ya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Rahmat Syahroni Siregar Al-Asahani. Ada ujungnya Siregar, makanya suaranya menggeletar, Pak. Sebab marganya Siregar, ya. Tapi ada juga Jawa suaranya besar. Siapa itu Ustaz? Cang Nandar. Karena udah lama di Sumatera. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz ingin ajak kita sama-sama bersolawat dulu untuk mengambil berkah acara kita malam hari ini. Siap? Siap dengan solawat? Siap dengan solawat? Kita ingin bacakan solawat Badar. Solawat apa? Solawat Badar, solawat yang ditulis oleh seorang ulama dari negeri ini. Salawat Badar itu ditulis sekitar tahun 60-an untuk menandingi lagu genjer-genjer PKI. Nanti silahkan buka sejarahnya, ya. Jadi salawat Badar itu punya histori yang luar biasa, Pak. Ya. Sama-sama kita salawat Badar, makanya ada Ahlul Badri. Ahlul Badri. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala taala Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah bi ahlil badriyah. Baik, udah ya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon izin kami menyampaikan makalah-makalah yang akan kita bahas pada malam hari ini seputar Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Namun pesan untuk anak-anak Ustadz, coba angkat tangan yang anak-anak Ustadz, mana angkat tangan? Yang anak-anak mau hadiah? Mau hadiah? Mau hadiah uang cash? Payah betul keluar uangnya. Iya. Mau hadiah uang cash? Nampak uangnya? Ustadz, bukan sombong, biar anak-anak kita ini semangat, Pak. Kadang cara belajar anak-anak beda sama orang tua. Ya, perhatiin. Dalam 4 jam ke depan, 4 jam lama betul, Ustadz. Dalam beberapa waktu ke depan, Ustadz akan ceramah Isra wal Mi'raj. Nanti Ustadz akan kasih pertanyaan di tengah-tengah. Sudah? Yang bisa jawab satu pertanyaan dihargai 50.000. Siap? Siap? Tapi syaratnya satu, tenang dan diam. Kalau ribut, hadiah batal. Oke, bisa diam?
Dengarkan ceramah Ustadz, fokus insya Allah. Nanti di tengah-tengah Ustadz kasih pertanyaan. Bisa? Oke, kita tenang, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Masya Allah luar biasa indah dan merdu, dibacakan oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang pertama ini pelajaran dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah sebutkan kalimat yang sangat indah, minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Apa makna yang pertama? Melalui Isra wal Mi'raj kita belajar bahwa hidup ini tak bisa jauh-jauh dari dan tak boleh jauh-jauh dari masjid. Masjidlah tempat membangun peradaban. Masjidlah tempat membangun kekuatan umat Islam. Sampai-sampai Nabi pesan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa benteng umat Islam itu ada 3. Di antaranya al-masjidu hisnun. Kata Nabi, masjid adalah benteng umat Islam. Kalaulah Masjid Al-Hijriyah istiqomah dan konsisten melaksanakan, ada lomba-lomba azan, ada lomba baca ayat pendek, ada lomba sholat jenazah, saya yakin Bapak Ketua 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita tidak akan kehilangan pemimpin-pemimpin yang mengerti Al-Qur'an. Lihat contoh tadi yang juara 1 lomba azan tadi, anak siapa tadi? Yang anak Pak Imam tadi siapa? Lomba sholat. Masya Allah, lihat. Yang juara 1 anak Pak Imam. Ini menandakan buah tak jauh jatuh dari pohon. Kecuali kalau dilarikan monyet. Itu jauh tuh Pak. Ya. Lihat. Yang MC. Nadanya luar biasa. Saya tanya anak siapa? Anak wakil ketua masjid. Masya Allah. Ini contoh dan bukti bahwa orang tuanya mendidik anaknya insya Allah berhasil. Amin. Kenapa ada pemimpin yang otaknya rusak? Kenapa ada pemimpin yang tak bisa memberikan keputusan dengan baik dan benar? Karena dari kecil mungkin mereka tak pernah diajari bagaimana azan yang benar. Wajar besar dia katakan azan tak bisa. Dia katakan azan tuh serupa dengan suara kambing. Ya, saya tak menyindir beliau, tidak. Kan kambing kan? Kambing ini kasusnya lain Pak. Ya. Kalau dari kecil lah mereka diajari azan, saya yakin dan percaya Masjid Al-Hijriyah besok tak kesulitan mencari muadzin. Dan alhamdulillah beginilah cara membangun generasi muda. Betul kata Pak MC tadi, ketika nanti azan Ramadan, yang juara 1, juara 2, juara 3 dibolehkan azan. Kalau mereka sudah memayyiz dalam hukum fikih boleh. Yang tak boleh itu masih belum sunat dan dia tak tahu apa itu azan, dia azan. Itu tak boleh. Tapi kalau mereka sudah mengerti, udah kelas 5, kelas 6, boleh azan. Dan mereka dipersilakan. Jangan hanya yang sudah tua dan batuk-batuk aja. Biasakan daerah-daerah kampung tuh Pak, banyak itu. Sebenarnya mereka pun bukan tak mau ngasih yang muda. Yang muda itu tak ada. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Hijriyah menciptakan kader-kader muda yang bisa azan insyaallah. Amin Allahumma. Ada yang bisa baca Al-Quran nanti jadi imam. Kalau jadi imam enak, kalau iramanya bagus, suaranya bagus seperti Pak Imam tadi. Kalau mereka mau nada Imam Abdurrahman Al-Ausi, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum pun tenang di belakang. Ya. Kalau nada apa lagi Ustaz? Nanti masalah nada tanya sama Ustaz Nasruddin. Insyaallah beliau paham. Dengan seni hidup itu bisa lebih indah. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, pesan pertama Isra Mi'raj malam hari ini,
Saya ingin mengajak kepada kita, yuk kembali ke masjid. Jangan udah mati baru dibawa ke masjid. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Orang hari ini, Pak, tak pernah ke masjid, sudah mati baru paling depan pula dia disolatkan. Masjid, minal masjid ilal mas. Dulu masjid tempat musyawarah, dulu masjid tempat menimba ilmu. Dan hari ini Masjid Al-Hijriyah insyaallah mudah-mudahan masih istiqomah. Ya, lihat jamaah yang hadir, masya Allah luar biasa. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir ini mudah-mudahan istiqomah sampai mati ke masjid. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari masjid dibangun masjid, kemudian dari masjid kembali ke masjid, hidup di masjid, kemudian dari masjid kita belajar bagaimana umat itu bisa bersatu. Dari masjid pun kita bisa belajar bagaimana umat ini kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat pemikirannya, dibangun dari masjid. Ya, yang pertama, maka ibu-ibu anaknya kalau sudah maghrib, menjelang maghrib, ingatkan, nak, ke masjid, nak. Bapak jangan, kalau bapak-bapak jangan nyuruh, nak, ayo ke masjid, nak. Sudah waktu masuk, ayo kita ke masjid. Insya Allah itulah yang sangat kita harapkan. Kemudian masjid nih, orang-orang masjid nih jangan dimusuhi. Ada juga, Pak, petugas masjid, takmir masjid, imam masjid, ada juga kadang yang tak senang dengan mereka. Padahal kalau kita mati, siapa yang menyolatkan kita? Orang mas. Kalau tak ada anak kita, siapa yang menyolatkan? Orang mas. Sempat imam masjid kita diingatnya yang jahat sama dia, Pak, pas dia memandikan nanti. Apa yang dibuat? Pas memandikan ini ya, kau dulu hidup jahat betul sama aku ya. Nih kau bukan? Bukan. Pas sholat imam, Pak Imam, Allahu Akbar. Ya Allah, masukkan neraka dia, ya Allah. Jangan jahat-jahat sama imam mas. Jangan jahat-jahat sama orang masjid, Pak. Kalau ada orang meninggal, di mana diumumkan? Masjid. Makanya masjid nih, apapun programnya yang baik-baik kita dukung. Siap, Bu? Anak-anak yang jawab siap. Ibu-ibunya enggak? Ibu-ibu. Siap, Bu? Bapak siap, Pak? Siap? Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami para dai-dai banyak rata-rata di Pekanbaru itu semua berangkat dari Medan, dari pesantren pergi Pekanbaru, yang dicari mas, karena masjid ini luar biasa, pengurusnya baik-baik, dikasih tempat tinggal, bahkan dikasih lagi honor. Masya Allah. Ya, sampai tamat kuliah, bahkan sampai ada yang menikah pun masih di masjid, Pak, hari ini. Berkahnya masjid ini. Masjid itu diambil dari akar kata sajadah. Saja artinya apa? Maka masjid bermakna tempat sujud. Disinilah kita sujud. Jadi pesan pertama Isra Mi'raj, saya belum masuk ke kitab. Pesan pertama Isra Mi'raj kita ambil dari firman Allah tadi. Perjalanan Nabi Muhammad itu dari masjid ke artinya mari kita ramaikan masjid. Allah sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Ramaikan masjid, itulah tanda orang beriman. Maka jadi PR juga kita memang, alhamdulillah, masjid-masjid, yang pengurus masjid, yang pengurus musholla, PR kita satu, carilah muadzin yang bisa betul-betul memberikan, menularkan semangat untuk yang mendengar. Imamnya juga muadzin. Mau irama apa kita? Ajarkan sama anak-anak. Kalau mau kita tiru irama adzan Indosiar, kira-kira begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Indo atau Trans TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trans TV. Kemudian RCTI, tak mungkin semua pula saya contohkan di sini kan. RCTI, TVRI, Trans 7 tak siap lomba aja jadi nantinya. Adzan itu apa? Mengundang orang dari rumah supaya ke kencangkanlah toa, jangan kecil-kecil. Supaya yang tak bangun itu pun ini udah kuat pun mik nih, banyak juga yang tak bangun tuh Makanya yang adzan itu pun harus kita pilih-pilih. Yang semangat dia. Adzan subuh tuh cocoknya jangan yang lembut-lembut tadi, Trans TV tadi tak masuk. Allahu Akbar, makin tenang dia tidur. Cocoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu cocok. Berputusan jantung orang tuh kan. Datang dia ke masjid, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Isra Mi'raj kita malam hari ini dari masjid ke Kemudian yang kedua, linuriyahu min ayatina. Kenapa ada Isra Mi'raj ini Ustaz? Kenapa ada Isra Mi'raj Ustaz? Allah sampaikan linuriyahu min ayatina. Kami ingin menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tuh kuasa. Allah tuh kuasa melakukan apapun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tapi jangan kau katakan Allah tuh sama punya tangan sepertimu. Murtad kau, Wahabi. Tersebut pula ini. Ya. Jangan samakan Allah itu sama dengan makhluk. Laisa kamislih. Allah tak serupa dengan makhluk. Itu sudah putus kajinya. Datanglah orang-orang belakangan, orang-orang baru bangun tidur nih. Kata dia Allah tuh duduk di atas aras, kata dia. Punya tangan, punya mata, punya kaki. Berarti Allah tuh sama dengan makhluk. Padahal dulu kita sudah diajarkan akidah. Akidah 20, akidah 50 sudah diajarkan. Anak-anak SD nih, anak-anak kita. Wujud kedam baqa mukhalafatun hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiram aliman hayyan sami'an basiram mutakalli. Diajarkan dulu orang-orang dulu Pak, tertanam akidahnya, tertanam di kepalanya sehingga benarlah akidah mereka. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, tolong anak-anak sekolahnya perhatikan, jangan salah masuk sekolah. Sebab apa Ustaz? Sebab kalau dia salah masuk sekolah, nanti bapak yang dibid'ahkan dia, bapak yang membesarkan dia, bapak yang dikafirkan dia. Kejadian teman saya Pak RT, tak usah sebut di mana tinggal, anaknya dimasukkannya pesantren salah satu di Pekanbaru. Keluar anaknya, nak ayo takziah. Mana dalilnya itu ya? Kata dia. Lihat, kisah nyata Pak. Kita yang jadi korban. Kenapa pula ke situ larinya? Saya tadi mau menyampaikan linuriyahu min ayatina. Ini terlalu semangat Ustaz malam hari ini. Inilah kalau diundang tuh orang Batak. Tak ada diam ya. Ya. Horas ya. Habis boras makan enggak apa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Kita cerita Isra Mi'raj sedikit. Jadi Isra wal Mi'raj ini Allah ingin tampakkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Pertama peristiwa terjadi ketika Nabi Muhammad sedang tidur di Hijr Ismail. Datang dua malaikat membawa Nabi Muhammad dan membelah dari leher sini, dari atas sampai ke bawah. Dalam kitab Dardir Mi'raj dijelaskan. Diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan ilman, yakinan wa islaman. Setelah diisi,
baru ditutup kembali, baru mulai perjalanan. Maknanya bahwa kita kalau mau sholat menghadap Allah, bersihkan dulu hati. Bukan hanya fisik, tapi hati juga mesti dibersihkan. Makanya banyak sholat orang yang kacau. Kenapa Ustaz? Karena mereka hanya sibuk membersihkan badan, tak sibuk membersihkan hati. Setelah dibersihkan hati Nabi, disediakanlah buraq. Buraq itu kilat, kendaraan secepat kilat. Minal Masjidil Haram, Makkah, ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Makkah ke Palestina. Tapi dalam perjalanan Makkah, sebelum sampai ke Palestina, Allah tampakkan gambaran-gambaran yang akan terjadi pada umat Muhammad. Nih dengar Bapak Ibu. Gambaran ini dulu ada ketika Nabi Muhammad Isra. Tapi sampai hari ini gambaran ini terjadi sekarang. Artinya perjalanannya benar-benar memberikan pelajaran luar biasa. Linuriyahu min ayatina, kami ingin nampakkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa yang pertama kali dinampak oleh Nabi Muhammad? Nih dengarin anak-anak Ustaz, nanti akan jadi pertanyaan. Pertama, Nabi melihat ketika Isra ada orang yazra'una fi yaumin, dia menanam pada hari itu, wa yahsuduna fi yaumin, dan memanen hari itu juga. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Mahada ya Jibril?" Itu siapa wahai Jibril? Kenapa dia baru menanam udah panen? Dijawab oleh Jibril, "Haula'il ladzina al-mujahiduna fi sabilillah." Mereka itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Gambaran umat Muhammad yang berjuang di jalan Allah itu, Pak, seperti orang yang menanam langsung panen, Pak. Siapakah orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, Ustaz? Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan semua adalah pejuang di jalan Allah. Amin. Pak Imam ada, Pak Ketua ada, kameramen ada. Ini juga bagian daripada mujahid. Ada jamaah yang mendengarkan Ustaz. Hebat pun Ustaznya, kalau tak ada jamaahnya, mana bisa ceramah? Sama siapa? Sama makhluk gaib lah. Assalamualaikum. Ya, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berangkat lagi Nabi. Dia lihat lagi ada wangi yang amat enak wanginya. Rihan thayyibah. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma hadza ya Jibril?" Ini wangi apa Jibril, kata dia. Kenapa wangi sekali? Apa kata Jibril? Hadza raihatum masyitah binta Fir'aun. Ini adalah harum tukang sisir anak Fir'aun. Ternyata anak Fir'aun tuh punya anak, Pak. Ada tukang sisirnya. Terjatuhlah sisir anak Fir'aun tadi ke bawah. Terucap oleh masyitah tadi, Bismillah. Ditanya oleh anaknya, kalimat apa itu? Kalimat Allah. Ditanya oleh anak Fir'aun tadi, Aulaki rabbun ghairu abi? Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Kata anak Fir'aun. Tentu Tuhanku, Tuhanmu juga. Diadukanlah masyitah kepada Fir'aun. Sampai dipanggillah masyitah. Anaknya dua, satu masih dalam menyusui, satu sekitar umur 7 tahunan, masih anak-anak. Kemudian dipanggil suaminya, dihadapkan kepada Fir'aun. Ditanya oleh Fir'aun, apakah benar kalian punya Tuhan selain aku? Dijawab oleh masyitah, benar. Apakah kalian tidak mau meninggalkan itu? Tidak. Pengawal, siapkan kuali yang besar. Disiapkanlah kuali yang besar, Pak. Kemudian diisi minyak, dipanaskan. Lalu mereka pun ditanya lagi. Kalau tidak, kalau mereka tak mau meninggalkan akidahnya, mereka akan dimasukkan satu persatu. Betul. Ditanya, mereka pun tak mau. Tetap istiqomah pada pendiriannya. Masuk suaminya. Masuk anaknya yang kedua. Tinggal
Masyitoh dan bayi yang dalam pelukan. Mulai ragu Masyitoh. Ketika pada giliran Masyitoh ditanya lagi Firaun, benarkah engkau tidak mau meninggalkan akidahmu? Kau tak mau mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Kalau begitu masuklah. Ragu Masyitoh. Apa yang terjadi? Allah berikan mukjizat. Bayi yang sedang menyusui tadi berbicara apa kata dia? Ummi, masuklah. Masuklah. Anti fil haq. Kau pada kebenaran Ummi. Lompatlah Ummi. Masuk. Semakin yakin emaknya. Kenapa? Bayi yang menyusui bisa bicara. Dalam sejarah Islam mencatat hanya ada 4 bayi yang bicara. Pertama Nabi Isa alaihis. Kedua saksinya Juraij. Ketiga saksi Nabi Yusuf. Yang keempat anak pada Masyitoh. Masuklah Masyitoh melompat. Habislah mereka digoreng dalam kuali tadi. Setelah gorengan tadi masak, terciumlah harum yang luar biasa. Masya Allah. Sosok yang istiqomah mempertahankan akidahnya. Pelajaran untuk umatmu Muhammad. Dan ini akan terjadi. Banyak tak Pak hari ini orang-orang yang digoyang dengan 5 juta mau dia berbeda pindah keyakinan. Digoyang dengan 200 ribu, 300 ribu mau dia pilih-pilih pemimpin yang tak sesuai dengan akidah. Ada? Lihat. Relevan sekali kisah dalam Darbin Mi'raj ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Nabi Muhammad. Karena Isra itu mana Ustaz? Isra itu dari Makkah ke Palestina. Nah, Mi'raj itu dari Palestina ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih Isra sudah banyak peristiwa. Baru 2. Yang ketiga, ada lagi Nabi melihat. Siapa itu Ustaz? Qaumun tardahuru saum. Seorang manusia yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur. Dipukulnya kepalanya Pak, balik lagi. Dipukulnya balik lagi. Dipukulnya utuh lagi. Ditanya sama Muhammad, ya Jibril, siapa ini? Apa jawaban Jibril? Itulah orang-orang yang berat melaksanakan sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak. Betul Pak. Dipukul di palu berhari-hari, barulah dia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana amatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana amatlah rugi. Akhirat kita akan sampai. Maka betul kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalafun adaa'us shalah. Akan datang nanti satu generasi yang suka melalaikan sholat. Lalai ini 2. Satu malas, satu mudayyi'in. Malas ini memang dia malas sholat. Yang kedua mudayyi'in. Mudayyi'in itu diulur-ulurnya. Bentar lagi lah jam 2. Bentar lagi jam 3. Bentar lagi jam 5. Masuk 2. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lihat betapa banyak hari ini orang-orang yang santai meninggalkan sholat. Ringan sekali mereka meninggalkan sholat. Termasuklah generasi anak muda hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa selamat Pak. Maka bagaimana menyelamatkan anak-anak tadi? Ayah dan emaknya lah yang menjadi contoh untuk anak mereka. Karena keluarga adalah pendidikan pertama. Termasuk emak. Termasuk apa Bu? Suaminya baik, istrinya baik. Nabi Ibrahim contoh keluarga dalam Islam ini. Kalau ibu-ibu disuruh pilih yang mana Bu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3 Nabi Ibrahim lah. Baik lakinya, baik suami. Tapi Nabi Ibrahim itu bininya 2 Bu. Nabi Ibrahim bininya 2. Pilih yang mana Bu? Ada ibu-ibu Pak bukan baru. Aku biarlah Ustaz lakiku Firaun aja kata dia. Yang penting aku soleha kata dia.
emak adalah sekolah pertama. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk ajarkan mereka, sekolahkan mereka ke sekolah terbaik. Hari ini kami tak bisa Ustaz masukkan mereka pesantren. Ekonomi kami tak banyak Ustaz, ekonomi kami itu susah. Ya. Minimal masukkan mereka MDA, ya. Tapi berusahalah. Masa hari ini Pak, orang bisa kredit mobil, tak bisa kredit anaknya ke pesantren. Masukkan anak pesantren. Hutang Ustaz, biarlah berhutang di dunia, selamat kau di akhirat. Tapi ingat, hutang wasdidi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubu. Kalau berhutang catat supaya ingat. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kaum yang dilihat Nabi Muhammad, orang-orang yang menghancurkan kepalanya. Siapa mereka? Orang-orang yang berat melaksanakan salat. Kata Al-Habib Alawi bin Syihab, apa itu salat Ustaz? Salat adalah silah, penghubung. Salat adalah silah. Apa itu silah? Penghubung. Penghubung siapa? Bainal abdi wa rabbihi, penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia memutuskan salat, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubunganmu telah kau putuskan kepada Allah, maka wajarlah rezeki itu payah, wajarlah rezeki itu susah, karena kita telah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang hidup saja kita putus dengan tetangga, putus dengan yang lain, putus dengan orang yang kita cinta, sakit. Maka putus dengan Allah akan jauh lebih sakit dan menyakitkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai Mi'raj. Ya, belum sampai Mi'raj. Anak-anak Ustaz, perhatiin. Pertanyaan. Wah. Pertanyaan. Ya, yang bisa jawab. Siapa tadi peristiwa pertama tadi Nabi lihat? Apa sebutan bagi mereka? Yang pertama tadi dilihat Nabi, ya, ketika mereka menanam langsung panen. Sebutannya apa? Boleh angkat tangan, jangan sebut, angkat tangan. Ya, sini nak. Ya, ini calon wali kota Dumai ini besok. Ya, sini. Amin. Oh. Siapa namanya nak? Razik ya. Apa tadi sebutan orang-orang yang memanen, orang yang menanam langsung panen? Ayo kan? Lah, ayo, jangan senyum-senyum aja. Saya tak butuh senyum. Hah? Ayo, ada yang bisa? Nah, itu kan banyak cerita tadi. Nah, duduk. Berarti belum dapat. Tak mungkin saya kasih 50.000 tak menjawab. Ayo, jawabannya mujahid fi sabil. Itulah. Sudah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Kenapa hati Nabi Muhammad dicuci? Ayo. Ayo cepat. Ayo sini cepat. Ini calon Satpol PP. Dari gaya dia, Pak. Siapa namanya? Furqon. Pembeda. Ya, siapa dia? Hah? Siapa? Karena dia nabi. Iyalah, memang Nabi Muhammad itu nabi. Kenapa dicuci nabinya sebelum Isra? Kan hatinya dicuci. Kenapa? Terus saya bilang ya. Kenapa? Untuk ya. Duduk. Belum dapat. Oke. Yuk, sini. Cewek. Kasih lewat. Ini calon Miss Islam. Masya Allah. Nampak-nampaknya baru regar. Siapa namanya? Meli Goslo. Bukan Meliana. Oh, kenapa hati Nabi dicuci sebelum Isra? Karena tidak tercampur dengan sifat keburukan. Supaya tidak tercampur dengan sifat keburukan. Ini berat gitu nih. Jawabannya itu setengah-setengah benar, setengah-setengah salah. Benarkan aja lah. Benarkan aja lah kata dia.
untuk mengeluarkan tempat. Tapi kalau udah jawab, terpaksa lah kita hargai. Jangan terpaksa Ustaz, kasihlah ya. Ya. Inilah pusingnya ini. Masya Allah. Ada pula 1000 nih. Alah. Lihatlah. Makasih pun dia enggak. Orang tuh Pak, begitulah memang. Udah dapat duit banyak yang lupa. Baik, bercanda. Ya udah, insyaallah. Udah, nanti lagi ya. Baik, nanti Mi'raj ada lagi soal. Makanya fokus. Jelaskan 50.000. Baik. 1, 2, 3. Oke. Baik, anak Ustaz dimuliakan Allah. Yang berikutnya, Nabi melihat ada orang tua yang lemah memanggil-manggil Nabi. Muhammad, udah lemah Pak. Orang tua lemah sekali dipanggil-panggilnya Nabi. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi Nabi tak menoleh. Ditanyalah oleh Nabi Muhammad, siapa itu ya Jibril? Apa kata Jibril? Kata Jibril, itulah gambaran umur dunia ini. Bayangkan Pak, masa Isra ada orang tua yang memanggil-manggil Nabi. Isra itu berarti kalau kita hitung lebih kurang sekitar 14 abad yang lalu. Ada memanggil-manggil Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Siapa itu Ustaz? Itulah gambaran daripada umur dunia ini. 14 abad yang lalu dunia udah tua. Pertanyaannya, hari ini sudah berapa tuakah lagi dunia ini Pak? Sudah berapa tua dunia ini hari ini? Kalau dulu Nabi jumpa sudah tua, hari ini berarti sudah sangat tua betul. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang santai dengan kehidupan mereka, sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan dunia, sibuk dengan hal-hal yang tak penting dalam hidup mereka. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini pelajaran yang amat luar biasa, yang setiap tahun kita peringati di masjid, musola, dimanapun berada, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka kalau dunia ini sudah tua, siap-siaplah kita. La tuakhiri taubah, jangan lagi menunda-nunda taubat, jangan lagi melambat-lambatkan taubat, jangan lagi nubuna bi rojai taubah, jangan lagi buat dosa nanti aku mau taubat, jangan begitu. Artinya hari ini mari kita terus berguna untuk Allah, menggunakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu. Yang jadi suami, jadilah suami yang baik. Yang jadi istri, jadilah istri yang soleha. Anak-anak kita didik. Agar apa Ustaz? Agar kelak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak begitu berat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi melihat peristiwa. Ini yang terakhir baru Mi'raj. Sebenarnya ada banyak tapi tak saya sebutkan semua. Panjang. Ini. Qaumun aidihim lahmun. Ada nanti sekelompok kaum yang dilihat Nabi. Di depannya ada daging segar, di sebelahnya ada daging busuk. Tapi orang itu yang dimakannya daging busuk, bukan daging segar. Ditanya oleh Jibril, kenapa begitu? Kenapa yang dimakannya daging busuk, bukan daging segar? Apa kata Jibril? Kata Jibril, hada rajulun min ummatika. Inilah seseorang nanti dari umatmu. Takunu indahul mar'atul halal. Dia punya bini yang halal, tapi dia cari bini yang haram. Dia punya bini halal, tapi selingkuh. Dia punya suami yang halal, tapi seling. Layangan putus. Jadi layangan putus itu Pak, inspirasinya dari sini. Relevan sekali. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga hubungan suami istri ini berat. Maka karena beratlah hadiahnya
Kalau ringan hadiahnya kulkas. Karena beratlah mengurus istri, beratlah mengurus suami, Bu, beratlah mendidik anak itu, hadiahnya Kalau ringan mengurusnya, bukan surga diberikan Allah. Rice cooker, gelas, piring cantik, itulah hadiahnya. Berat. Tapi insya Allah berat mereka di dunia, ringan pula nanti di akhirat, Bapak Ibu. Ya, jadi istri Bu, jadi istri Bu, jadi istri itu, udah marah-marah kan? Jadi istri itu Bu, jadilah istri yang soleha. Jangan banyak-banyak ngomel, betul sama suami ya. Suami ini kadang capek, diomelin terus, tambah capek dia. Setan dalam sumur 700 tahun pun keluar gara-gara repetan bini. Betapa ngerinya Pak repetannya. Tapi bukan ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu di desa antah barantah. Ya. Jadi Pak, kita pun sama, laki-laki ini perlu juga kita kasih surprise kepada istri. Hadu tahabbu kata Nabi. Saling menghadiahi kamu supaya saling mencintai. Sesekali Pak, tiap bulan habis gajian tuh belikan coklat. Wah. Ada ibu-ibu belakang, tak usah coklat Ustaz, uangnya aja semua sini. Itu yang kami butuh. Kalau ibu-ibu sakit Pak, tak usah bawa ke rumah sakit, bawa toko emas sembuh. Betul Bu? Wah betul kan? Nampaknya jarang dikasih emas ini. Ya, kecuali yang lakinya orang Jawa, dapat emas terus. Ya, pulang ke rumah dapat emas, mau tidur nengok emas ya, bangun tidur nengok emas. Ya, pas suaminya buat marah, tambah ujungnya jijik, emas jijik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai perjalanan Isra. Kemudian sampai di Palestina Masjidil Aqsa, Nabi pun sholat, kemudian mengimami seluruh malaikat Nabi. Setelah diimami sholat, kemudian Nabi pun berangkat berjumpa dengan Allah SWT melalui tahapan. Di langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam yang dikenal dengan Abul Bashar, bapak manusia. Di langit kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Ibnullah, yang dapat gelar sebagai anak Allah. Nabi Isa sampai hari ini masih hidup. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, akan tetapi diserupakan Allah. Sampai hari ini Nabi Isa masih berada di langit kedua. Kapan Nabi Isa turun? Nanti ketika Dajjal sudah turun. Naik ke langit ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng, ya Bu? Nabi yang makanya ibu-ibu kalau sedang hamil atau punya cucu yang sedang hamil, anjurkan mereka cucu-cucunya baca surah biar anaknya Ada ibu-ibu ngadu ke saya, Ustadz, saya 9 bulan saya baca surah Yusuf Ustadz, tapi anak yang lahir jelek juga. Saya bilang tengok bapaknya, saya bilang. Jangan bapaknya hancur pengen Nabi Yusuf, mana bisa, saya bilang. Ya, tengok juga bapaknya. Naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihis. Nabi Idris itu hari ini pun masih hidup. Ya. Nabi Idris itu orang pertama yang ingin coba merasakan mati, Pak. Tapi tak sempat, dia sudah dia katakan bahwa mati itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Pedih mati. Ya, naik langit kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun alaihis. Nabi Harun ini adalah juru bicara Nabi Musa. Nabi Musa itu lidahnya celat, sehingga dia butuh juru bicara. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam mampu bicara 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhenti, Pak. Kehebatan Nabi mukjizat dia. Ya. Kemudian naik ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihis. Kemudian naik langit ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput
Hadiah terbaik dalam sejarah Islam yang disebut dengan hadiah terbaik itu sholat. Meskipun hari ini banyak orang-orang yang sepele terhadap sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu 50, tapi Nabi Musa bilang tak kuat umat. Jangan 50. Sampai akhirnya 5. Betul lah Nabi Musa dulu. Andai dikurangi pun Pak, yang 5 itu dibuat 3, belum tentu kita bisa melaksanakan dengan seutuh-utuhnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih diberikan Allah kita umur, masih diberikan Allah kita nafas. Yuk sama-sama mari kita jaga salat kita. Ketika kita menjaga salat kita, memperbaiki salat kita, ahsanallahu umur dunyahu, Allah akan perbaiki segala urusan dunia kita. Insyaallah ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah secara singkat saya ceritakan kisah perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Ada banyak peristiwa yang dialami Nabi. Namun demikian pun sampai Nabi balik ke bumi, banyak orang-orang yang tak percaya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Maka di ujung surah Al-Isra ayat 1 tadi, innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa maknanya? Kau tak usah dengar omongan mereka Muhammad, tak usah kau dengarkan mereka, tak usah pedulikan mereka. Allah Maha melihat engkau Muhammad, Allah Maha mendengar. Artinya kalau kau mau dengar silakan, tak pun silakan, tak ada urusan. Maka Bapak Ibu memahami Isra Mi'raj ini tidak bisa hanya dengan akal, harus dengan keimanan. Meyakini bahwa Allah kuasa, Allah kudrah, Allah kuasa, Allah iradah, Allah berkehendak. Apapun ketika Allah berkehendak bisa semua terjadi. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak terasa sudah hampir 1 jam kita bicara, ya. Tadi Ustaz janji sama anak-anak Ustaz, pertanyaan terakhir. Dengar nih. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, biar semangat. Nabi tadi jumpa di langit yang ke-5 dengan Nabi. Sini nak, cepat sini. Ayo. Cepat sini. Wah, maju duluan dia. Lambat. Nabi Ibrahim. Hah? Oh, salah. Tunggu dulu. Yang belum. Sportif. Ustaz suruh maju dulu. Coba angkat tangan. Wah, sini. Dia berharap betul. Udah berdiri dia. Ini. Di langit ke-5 Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim. Oh, salah. Ya nak sini. Wah, ini anak Pak Imam nih. Kalau salah malu Pak Imam nih. Pak Imam. Harap. Oh, kalau harap itu biasa punya harapan ya. Ya. Nabi Musa. Salah. Wah, betul Pak Imam. Salah. Ayo yang bisa. Tunggu. Yang perempuan. Ya, sini. Yang perempuan dulu nak. Kamu laki-laki, yang perempuan gantian dulu. Memang gara-gara duit nih banyak orang salah. Sini. Masya Allah. Ini Mama Dede. Nabi Harun, benar? Alhamdulillah. Benarlah Nabi Harun. Masya Allah. Ya. Makasih dia. Macam yang tadi yang pertama itu agak beda Pak. Yang pertama tadi memang modelnya kau terima. Ya. Baik. Kalau semua Ustaz kasih, habislah Ustaz. Belum lagi masuk udah habis. Bercanda Bapak Ibu. Ya. Baik. Itu aja kenang-kenangan. Ustaz di mana-mana ceramah selalu kayak gitu. Tujuannya satu, anak-anaknya semangat, Ustaz pun sambil beramal juga, ya. Mudah-mudahan berguna bermanfaat. Bila perlu uang tadi itu dimuseumkan. Wah, besok kau besar, inilah hadiah dulu waktu Isra Mi'raj. Wah, supaya anaknya pun tahu kan. Kan banyak anak hari ini tak tahu dia tingkah mak bapaknya dulu. Karena tak diabadikan gitu. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Udah jam 10. Sebelum kita berdoa,
Kita kirim Al-Fatihah untuk pejuang-pejuang negeri ini, untuk alim ulama, para habaib, para sayyid, para alim ulama kita, Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Kemudian kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kubur mereka. Kita kirim Al-Fatihah. Kemudian untuk kita yang hadir malam hari ini, semoga istiqamah iman Islam kita sampai mati. Kemudian kita kirim Al-Fatihah untuk mujahid-mujahid kita, untuk para pejuang-pejuang agama ini. Kemudian kita kirim Al-Fatihah untuk seluruh masyarakat Dumai, semoga terjauh dari macam-macam penyakit, terjauh dari macam wabah penyakit insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk menenangkan hati sebelum kita doa, istighfar sama-sama. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami yang berjuang untuk kami ya Allah. Andai hari ini ayah kami masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan umurnya ya Allah, agar kami bisa terus berbakti pada mereka. Ampunkan juga dosa emak kami ya Allah yang melahirkan kami, bersimbah darah mereka melahirkan kami ya Allah. Hari ini andai emak kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka agar kami bisa berbakti pada mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan kami min afatid dunya, dari kejamnya fitnah dunia ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari kejamnya fitnah dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari kejamnya fitnah dunia ini ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Tak ada yang mengganggu kami beribadah pada bulan Ramadan ya Allah. Benci betul orang dengan Islam ini Allah. Natal, tahun baru tak ada gangguan untuk kami orang Islam. Kenapa ketika Ramadan datang banyak ujian untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kami pada bulan Ramadan agar kami bisa menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma sahih ajsadina ya Allah. Sehatkan kami semua yang hadir ini ya Allah. Sahih ajsadina, sehatkan kami ya Allah. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah. Barakah Isra Mi'raj malam hari ini ya Allah. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah.
واكثر أموالنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة. Jauhkan kami dari permusuhan orang-orang yang tak senang dengan kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak ketika kami meninggal dunia Allah, mereka lah yang mendoakan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami yang zalim pada diri kami setiap hari ya Allah. Kami yang tidak salat ya Allah. Kami yang melalaikan salat ya Allah. Kami yang tidak mendidik anak kami ya Allah. Kami yang tidak mendidik istri kami ya Allah. Kami yang lupa padamu ya Allah. Zalamna anfusana. Zalamna anfusana. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampunkan silap salah kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami menjadi orang-orang rugi ya Allah. Rabbana atina. Berikan kami kebaikan ya Allah. Meskipun banyak dosa kami tetap meminta padamu ya Allah. Atina, berikan pada kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia yang baik-baik Allah, dan di akhirat pula kami yang baik-baik. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, maafkan kami dunia akhirat. Demikian kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.